Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini topik pembahasan kita adalah kebanyakan dari kalian kalau investasi emas itu kemungkinan besar rugi. Itu bukan salah kalian, kenapa? Yuk kita lihat sama-sama langsung video ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih dari teman-teman yang lain gitu ya, pelajaran pertama mengenai investasi emas itu biasanya datang dari orang tua kita. Nah, orang tua kita dalam tanda kutip adalah orang-orang awam yang nggak terlalu paham mengenai investasi emas, mengajarkan kita hal yang baik, yaitu mengajarkan tentang menabung atau belilah emas untuk apa? Untuk simpan, untuk tabungan gitu ya. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan pernyataan tersebut, tapi terkadang karena kita kebawa arus dan kita kurang informasi ya, alhasil biasanya investasi kalian itu menjadi investasi yang rugi. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu supaya kalau misalkan aku memberikan info-info penting seperti ini, kalian itu langsung dapat notifikasinya. Channel ini ada untuk membantu kalian semua supaya kalian menjadi investor-investor emas yang lebih cerdas, yang lebih tahu informasi yang terupdate, dan jangan sampai kalian memiliki salah persepsi terhadap investasi emas. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja. Hal pertama yang membuat banyak sekali orang rugi dalam investasi emas adalah salah pemilihan instrumen. Sekali lagi teman-teman, karena kebanyakan dari edukasi awal kita itu diberikan oleh orang tua kita. Jadi kita mengatakan kurang update gitu ya. Sebetulnya bukan kurang update sih, hanya kurang informasi aja. Karena mengenai instrumen untuk investasi ini itu nggak semua orang salah. Biasanya orang-orang yang memiliki duit dan membeli emas dalam jumlah besar itu mereka udah terbuka dengan hal-hal seperti ini ya. Aku sekali lagi melihat dari pengalamanku sendiri ya, kepada customerku, kepada saudara-saudaraku. Jadi aku melihat ada tren gitu ya, tren dimana kalau misalkan orang biasa membeli emas dengan jumlah besar, biasanya instrumennya itu benar. Nah, apa yang aku maksud dengan instrumen yang benar dan instrumen yang salah? Kita harus melihatnya dalam arti seperti ini. Investasi itu ekspektasinya adalah kita memberi di harga yang murah dan menjual di harga yang tinggi. Pasti ekspektasinya seperti itu ya. Kalau beberapa orang pasti berkata, nggak harus untung, nggak apa-apa kok, yang penting uangnya aman. Ya, balik lagi itu terserah kalian gitu ya. Tapi kalau pendapatku mengenai investasi ya seperti yang barusan aku sampaikan, di mana ada capital gain atau uang kita berkembang gitu ya, bukannya malah berkurang. Nah, beberapa teman-teman, terutama teman-teman yang tidak tahu informasinya ya, tidak terbuka juga dengan informasi seperti ini, beberapa dari teman-teman berpikir bahwa menggunakan perhiasan itu adalah salah satu cara investasi emas. Sekarang aku sampaikan dulu bahwa hal itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena investasi perhiasan terlalu banyak resiko yang kita hadapi. Perhiasannya rusak, dipakai rusak ya, kemudian perhiasannya bisa hilangnya mungkin karena yaitu perhiasan kan bisa rusak, putus di tengah jalan gitu ya, jatuh di tengah jalan, kita nggak ngerti. Dan yang paling penting, selisih antara beli dan jual di perhiasan emas itu cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kayak di Tegal, selisihnya itu 10%. Di beberapa kota yang lain mungkin bisa 20%, mungkin ada yang 5%. Nah, balik lagi tergantung kotanya masing-masing. Nah, kalau dibilang loh, kalau kayak gitu berarti toko emasnya curang. Enggak juga, karena begini teman-teman, kalau misalkan kalian beli perhiasan ya, aku bisa katakan 90% lah, 90% perhiasan yang kalian lihat itu rata-rata sudah bagus, kuning atau putih gitu ya, tapi kinclong, nggak ada penyok-penyok gitu ya. Nah, itu adalah
10% yang yang kita potongkan itu masuk ke situ teman-teman, untuk reparasi, untuk istilahnya nyuci nyuci perhiasan dan lain sebagainya, supaya perhiasannya kelihatan seperti baru lagi, layak dipakai. Nah, hal ini tidak ada di investasi emas batangan. Kita nggak perlu reparasi, kita nggak perlu nyuci dan lain sebagainya, karena emas batangan itu kan nggak dipakai ya. Jadi buat teman-teman, bahkan investasi emas batangan pun ya, emas batangan itu berarti emas yang bentuknya kotak atau ya seperti itulah ya, dengan pecahan 1 gram, 5 gram, 10 gram dan lain sebagainya, bahkan ada yang 0,1 gram, 0,5 gram dan lain sebagainya, itu pun tidak serta-merta menjadi investasi yang baik buat teman-teman. Itu akan aku bahas di satu video selanjutnya. Nah, kalian tunggu aja, tapi intinya pemilihan instrumen investasi itu sangat penting, dan itu kebanyakan yang membuat orang rata-rata rugi dalam investasi emas. Nah, hal kedua yang sering terjadi adalah membeli di saat yang salah. Apa maksudnya membeli di saat yang salah? Ini adalah hal yang amat sangat sulit untuk dilakukan juga sebenarnya, termasuk untuk saya. Rata-rata orang beli itu pada saat harga sudah naik. Sebagai contoh, aku merasakan sebagai toko emas ya, aku merasakan permintaan emas batangan terbesar itu adalah pada saat tahun 2020. Pada saat pandeminya lagi hebat-hebatnya, emas sudah naik banyak sekali, orang baru mulai beli. Aku ingat sekali pada saat itu Antam Press 1 gram dihargai kisaran 1.060.000. Ya, itu berarti kimnya mungkin berada di angka 900-an ya, 950-an. Bahkan waktu itu sempat menyentuh 1.160.000 kalau nggak salah ya, karena waktu itu selisih jualan sama belinya itu 200.000. Yang mana 200.000 itu adalah spread yang sangat jauh sekali, mahal sekali. Nah, apalagi pada saat itu harga sudah naik ya, dan orang mulai beli. Nah, ini rata-rata orang yang tidak bisa membaca grafik. Saya nggak ngomong kalau misalkan kita bisa baca grafik terus pasti profit, enggak juga ya, tapi kemungkinan profitnya lebih besar. Maka dari itu, kalau kalian lihat di channelku ini, aku juga banyak membahas mengenai trading. Kenapa? Karena dari trading itu teman-teman, kita bisa belajar untuk membaca pergerakan harga emas. Memang semuanya spekulasi ya, nggak ada yang pasti dalam dunia ini, apalagi dalam dunia investasi emas, nggak ada yang pasti. Tapi dengan meminimalis resiko tersebut, setidaknya kalau misalkan harga sudah akan mulai turun, ya kita lepas barang atau kita jangan mulai beli. Ya, sekali lagi, salah waktu atau salah timing, di mana orang-orang beli pada saat harganya sudah tinggi, orang beli. Itu yang menyebabkan banyak orang mengalami kerugian pada saat investasi emas. Hal yang terakhir yang banyak dilakukan oleh orang-orang adalah salah strategi. Apa yang aku maksud salah strategi? Kalau kalian ngedengerin dari video-videoku yang sudah berapa puluh jumlahnya gitu ke belakang ya, aku selalu sampaikan kalau membeli emas jangan beli di satu titik 100% uang kita keluarkan semua. Oke, kenapa? Karena harga emas itu ya, sekali lagi ya, meskipun kita sudah sangat ahli sekali dalam membaca grafik, itu masih ada kemungkinan kita salah. Nah, strategi ini digunakan untuk menghindari kerugian jika harga emasnya turun, teman-teman. Gimana caranya? Kalau misalkan kita membagi modal kita menjadi beberapa bagian atau belinya beberapa kali ya, itu meminimalis kemungkinan di mana kita mengalami kerugian. Memang membutuhkan waktu yang agak lama untuk kembali profit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita membeli di satu titik aja, ya kalau misalkan harganya langsung naik, itu puji Tuhan, bagus, investasinya berhasil. Tapi kalau harganya turun, contoh seperti sekarang, saya membeli emas waktu itu di channel Telegram saya sampaikan ya,
di harga 876.000. Dan per hari ini pun harga emasnya mungkin berada di kisaran 869.000. Berarti saya mengalami kerugian kira-kira 10.000 karena ada selisih jual dan beli. Apakah pusing? Enggak. Karena saya nggak beli 100% di 876.000. Jadi kemarin-kemarin ini pada saat harganya menyentuh 864.000, saya tambah beli lagi. Jadi average atau rata-rata harga beli saya udah turun dari 876 menjadi kisaran 868. Ya, jadi kerugian yang saya alami sekarang adalah selisih jual dan beli aja, kisaran Rp5.000 per gram. Apakah besar? Ya itu menurut saya itu resiko yang cukup wajar gitu ya. Oke teman-teman, jadi menurut aku 3 hal yang aku sampaikan tersebut adalah 3 hal yang sangat sering dilakukan oleh orang-orang pada saat investasi emas, yang akhirnya menyebabkan investasi emas itu menjadi investasi yang rugi. Apakah kalian salah satu dari 3 yang aku sampaikan? Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, apakah video ini membantu buat kalian? Silahkan kalian tinggalkan jempol, tinggalkan komen-komen kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, segitu dulu teman-teman. Thank you buat yang udah dengerin, and see you di video selanjutnya. Bye-bye.